Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Sayap Dakwah TV, Madani TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, RDS Radio Dakwah Syariah Solo 101,4 FM Solo, kemudian LGC TV, dan pemirsa yang saat ini kembali menyambut standby ya Ustaz ya untuk nonton The Show lagi. Ini pasti pemirsa udah kangen dengan berinteraksi langsung dengan Ustaz Rifki. Sip. Masya Allah. Sudah berapa puluh tahun kita libur Ustaz? Sekian abad sudah. Sekian abad. Karena gini Ustaz, kemarin tuh Salasamiatin sinina wasdadu tis'ah. 309 tahun. 309 tahun. Wah, Ashabul Kahfi. Berarti tidur. Masalahnya gini Ustaz, kita tim ini menggebu-gebu pengen The Show ini tampil. Bukan? Saya juga menggebu-gebu Pak. Semangat luar biasa. Takbir. Wah, bukan apa-apa. Kalau The Show-nya libur, Ustaz Rifki-nya tetap tampil. Tiap hari pun di konten IG tampil. Timnya ini loh. Kenapa? Saya nggak pernah tampil. Astagfirullahaladzim. Ya. Masuk. Makanya mohon doanya pemirsa karena pekan depan kayaknya libur lagi. Insya Allah. Jadi kita niatkan untuk libur. Jadi pahalanya mulai sekarang. Aduh. Libur kok pahala ya. Kita mohon doanya pemirsa, semoga program-program dari Sayap Dakwah TV ini senantiasa berkembang. Amin karena ya Allah. Apa yang pemirsa sumbangsihkan, mikrofon, kamera dan sebagainya ini adalah milik Anda semua, bukan milik kami. Amanah termasuk jariah, Masya Allah. Ini sehingga kita merasa perlu perlu bertanggung jawab dengan menjadikan alat-alat yang ada ini memunculkan manfaat seluas-luasnya. Masya Allah. Dan pemirsa seperti biasa The Show akan menerima pertanyaan secara live, namun kali ini belum bisa juga melalui interaktif telepon. Mungkin langsung nanti bisa melalui YouTube Sayap Dakwah TV, langsung tuliskan pertanyaan apabila nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Tentunya setelah materi disampaikan oleh Ustadz rampung, karena jangan-jangan nanti Anda tanya ternyata memang materinya ada di situ gitu loh, jawabannya ada di materi itu dan belum rampung. Atau bisa di fanpage Facebook Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Dan ini juga sering saya kita bercandain nih Ustadz Rifki ini. Kok kayaknya Ustadz Rifki ini ngikutin Ustadz Anang nih. Ustadz Anang Wahid? Iya, sering. Apa? Udah mulai gak istiqomah. Ustadz Anang gak istiqomah? Atau Ustadz Anang ngikutin saya ngikutin beliau? Yang mana yang benar? Ya, muter lah, lingkaran apa? Lingkaran Ustadz. Saling mengikuti. Saya gak mau ngomong lingkaran setan, lingkaran Ustadz. Ustadz Anang sekarang sering izin? Sering, itu kan yang Rebo itu kan sering. Bagus Ustadz, lanjutkan. Keren Ustadz. Ustadz, seperti biasa tema The Show pada malam hari ini tetap konsisten insya Allah tentang masalah rumah tangga. Ya mungkin sesekali tema lain, tapi kali ini kita hadir dengan tema yang cukup menggembarkan, yaitu mustahil cinta tanpa alasan. Masya Allah. Begitu Ustaz ya? Iya betul. Nah, monggo langsung Ustaz. Langsung ya? Langsung. Baik, langsung saja pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doanya ditambah satu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena untuk istiqomah. Termasuk Ustadz Anang juga kami nasihatkan banyak-banyak baca doa itu Ustadz ya. Nanti dipotong ya Mas. Nanti dipotong, kita kirim ke grup NDU. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada,
pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV juga yang sudah lama tidak kita sapa ya, dimanapun Anda berada, dan kemudian pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan satu lagi teman-teman dari Vasco Madiun dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada terhingga, di mana pada malam hari ini akhirnya tayangan The Show bisa muncul kembali. Nah, ini setelah beberapa kali ya seperti biasa. Kalau orang kerennya ngomongnya hiatus. Orang apa? Kerenceng. Orang bahasa kerennya hiatus, kok kerenceng. Hiatus apa? Hiatus itu ya istirahat dulu sementara. Oh, we are break but not quit. Apa bahasa Inggrisnya? Kita istirahat tapi tidak berhenti gitu loh. Maintenance. Lah ada iklan rokok. Tulisannya gitu. Break but not quit. Apa quit apa quit? Quit. Iya Mas, mau cari Mas. Berhenti. Iya, quit. Iya. Kita istirahat tapi tidak berhenti. Jadi ada aja pemirsa. Jadi wallahu a'lam bissawab, tapi insyaallah tidak ada niatan untuk kemudian menyengaja. Semuanya qadarullah, insyaallah seperti itu. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Dan maka di malam hari ini kita bersyukur kembali kepada Allah Azza wa Jal atas dimudahkannya kita untuk kembali menyapa pemirsa secara live di malam hari ini pada acara The Show sharing online with Ustadz Rifki Ja'far Talib. Semoga kita berdoa kepada Allah, apa yang kita sampaikan, apa yang pemirsa dengarkan dan saksikan benar-benar menjadi tambahan ilmu, tambahan yang memperkuat iman kita kepada Allah dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, dan amalan ini menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada hiatus, istilah wibu. Saya kira istilah keren, istilahnya wibu ternyata. Bukan. bikin kontroversi juga ini anak ini. Kemudian berikutnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan secara terus menerus dan tidak terputus kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita tidak mencontoh beliau, maka siapa lagi yang patut untuk kita jadikan contoh? Karena beliau adalah manusia sempurna yang langsung mendapatkan predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, secara akhlak Nabi Muhammad yang paling mulia, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku oleh Allah diutus untuk menjadi penyempurna akhlak. Nah, maka itulah kenapa Nabi besar sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Untuk siapapun Rasulullah itu menjadi rahmat bagi mereka, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang sedang terjerumus di dalam dosa, untuk mereka-mereka yang sedang punya masalah-masalah berat di dalam kehidupannya. Maka insya Allah dengan meneladani sunnah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kita akan terbebas dari segala kesulitan dunia dan kita akan mendapatkan jaminan keselamatan kelak di hari kiamat. Al-Akh Abu Shanum, apa tema kita malam hari ini? Mustahil cinta tanpa alasan. Apa itu? Jadi banyak orang berkata bahwa cinta itu tidak ada logika, macam-macam kan ya. Cinta itu hanya artinya Allah ini menjadi objek yang disalahkan ketika orang itu mengalami cinta yang salah. Cinta ini anugerah, cinta ini takdir, sehingga ketika saya sudah mempunyai pasangan, kok saya timbul cinta kepada orang lain, ini sudah takdir. Jadi yang tidak sah tentunya ya. Nah, jadi seringkali hal-hal seperti itu menjadikan pihak lain menjadi salah selain dirinya. Jadi dirinya senantiasa benar gitu. Seakan-akan dia tidak memiliki alasan ketika mencintai sehingga nggak patut disalahkan, paham nggak? Jadi seakan-akan dia nggak main api di awal, tapi tiba-tiba terbakar gitu kan? Iya. Masuk akal nggak ya? Nggak juga ya? Masuk akal. Baik. Jadi banyak orang berpikir seperti itu, sehingga apa iya sih gitu loh? Cinta itu ada dengan tiba-tiba. Saya kira nggak bisa begitu. Betul. Karena tanpa mengenal, sedangkan mengenal sendiri ada proses belajar di sana.
tentu kita nggak akan bisa mencintai. Sepakat. Misalnya kita nggak pernah ketemu dengan seseorang, mana bisa kita mencintai gitu. Artinya Iya, dengan ketemu atau melihat mungkin yang pertama kali, di situ tetap ada proses belajar. Maka ada istilah cinta pada pandangan pertama. Ada pandangan pertama. Tapi kan ada pandangannya. Ada kan? pandangannya, Iya, tetap ada wasilahnya. Nah, di situ kita berusaha belajar di sini agar bisa mengendalikan sebuah rasa yang mungkin nanti akan berujung kepada hal yang salah. Mantap. Baik, kira-kira seputar itu berarti ya. Baik pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, silahkan tuliskan ya macam-macam lah, unek-unek, curhat segala macam, atau mungkin masukan atau apa? Kisah orang lain aja. Kita pernah posting di Instagram, keren banget ya. Sebutkan kisah hidup Anda yang paling berkesan bersama pasangan. Itu komentarnya itu ketika dibaca bikin berbesmili itu. Ada yang aduh ketika suaminya habis sakit kemudian dituntut cerai, enggak ya? Ada enggak ya? Lupa. Ada enggak? Ada pemirsa. Nah, sudah ada. Ketika ada macam-macam lah, pokok silakan dicek aja di Instagram ya. Jadi apa waktu itu tulisannya? Sebutkan satu kisah yang paling berkesan bersama pasangan gitu sambil kita korek itu saja. Wah, itu keren banget. Saya baca sama istri itu sambil aduh kok gini banget ya. Nah, maka disitulah ternyata ada proses belajar juga ya. Baik, yang pertama tentu kita awali dengan cinta yang paling mulia, yaitu cinta dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pun ketika kita mencintai Allah yang maha sempurna, itu pun dengan alasan. Padahal Allah itu tanpa kita perlu perdebatkan, Allah adalah zat yang paling mulia, yang paling bijaksana, zat yang maha adil, zat yang maha mengasihi. Pokok semua ciri-ciri kebaikan itu ada di dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dengan Asmaul Husna. Nah, artinya kepada zat yang maha sempurna saja kita cinta itu perlu alasan. Maka ada satu kisah menarik begini, dari Al-Fudail ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala. Ketika Al-Fudail ibnu Iyadh itu mau berangkat untuk sholat maghrib di waktu yang matahari sudah mulai tenggelam. Ternyata di saat itu di dalam perjalanan Al-Fudail ibnu Iyadh menuju masjid, itu ada seorang anak kecil ya kira-kira 4-5 tahun begitu, diusir oleh ibunya dari rumahnya dalam keadaan matahari sudah mulai gelap. Dan di tempat itu tentu jangan dibayangkan seperti sekarang rame, banyak motor, lampu, tentu di dalam suatu daerah yang masih minim cahaya segala macam. Kemudian Al-Fudail ibnu Iyadh mengurungkan niatnya untuk pergi ke masjid. Nah, di sini ada pelajaran dulu ini. Jadi ternyata ketika ada amal sosial, itu terkadang diutamakan dibanding amal pribadi. Sebagaimana Imam Syafi'i lebih senang nulis ilmu dibandingkan sholat tahajud. Karena nulis ilmu itu menurut Imam Syafi'i amal sosial yang bermanfaat untuk banyak orang. Sementara tahajud itu amal pribadi. Sampai di dalam surah Al-Ma'un itu kan dibilang pendusta agama, yaitu mereka sholat, tapi kemudian sholatnya tidak mengarahkan mereka untuk mencintai anak-anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin. Jadi ibadah individu kalau tidak berbuah pada ibadah sosial maka itu nol gitu. Nah maka Al-Fudail ibnu Iyadh mengurungkan niatnya ke masjid. Sebagaimana tahu kisah tentang salah seorang sahabat yang sholatnya terlambat. Hanya gara-gara ada orang tua berjalan di depannya dan dia tidak berani mendahului orang tua tadi. Sampai sholatnya terlambat. Ternyata justru itu oleh Nabi Muhammad dipuji begitu. Nah maka Al-Fudail bin Iyadh gak jadi ke masjid. Bukan gak jadi, menunda sementara. Ditunggu ini anak diperhatikan sama Al-Fudail ibnu Iyadh. Diperhatikan gitu. Maksudnya Al-Fudail bin Iyadh ini anak kalau sampai nanti dia oleh ibunya tidak dibukakan pintu, maka dia akan selamatkan anak itu. Mungkin dibawa pulang ke rumahnya untuk sementara waktu. Besok pagi dikembalikan ke rumah ibunya. Yang penting jangan sampai anak ini sendirian di tengah malam yang mencekam gitu kan. Sudah.
Terus kemudian diamati oleh Al-Fudail ibnu Iyad, itu anak terus ketuk pintu rumah ibunya tadi. Diketuk terus. Bu, bukain, takut di luar gelap segala macam. Rengekkan anak kecil. Iya. Ternyata apa? Tak lama setelah itu oleh ibundanya, itu anak kecil dibukain pintu dan disambut dengan pelukan hangat oleh ibunya. Padahal baru beberapa saat yang lalu ini anak melakukan kesalahan yang sampai menjadikan ibunya mengusir dia. Tapi hati seorang ibu yang luar biasa rahmatnya kepada si anak tadi, itu menjadikan anak yang awalnya diusir tetap dibukain pintu dan kemudian dipeluk dengan pelukan hangat. Antum tahu setelah itu apa yang terjadi? Al-Fudail ibnu Iyad nangis sejadi-jadinya gak berhenti. Dibilang apa? Seorang manusia mengetuk pintu manusia itu pun dibukakan. Apalagi ketika seorang hamba mengetuk pintunya Allah, maka tentu Allah tidak akan pernah menolak seorang hamba yang mengetuk pintunya. Jadi seorang anak saja kepada ibunya seperti itu kisah hebatnya. Terus bagaimana dengan Allah? Nah, maka dengan cerita ini akhirnya Al-Fudail ibnu Iyad semakin bertambah cintanya kepada Allah. Artinya kan ada alasan. Ada alasan. Sampai kemudian ketika Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi Allah firmankan, katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. Apa Allah katakan untuk mereka? Jangan pernah putus asa, karena tidak ada ceritanya rahmat Allah itu terputus dari pendosa. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba ditambahi jami'a. Allah ampuni semua dosa. Nah, maka dengan alasan-alasan itu menjadikan kita cinta kepada Allah. Nah, maka plus pelajarannya tadi, belajar kan? Ya, belajar. Kita pelajari apa perkara-perkara yang menambah cinta kita kepada Allah. Nah, maka sebagaimana ketika kita mencintai Allah, disebutkan dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba di dalam hadis qudsi mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Berarti seorang hamba yang berusaha mendekat kepada Allah. Kecepatan enggak saya ngomong? Enggak, Ustaz. Pokoknya speednya ini karena menggebu. Oh, sudah lama kangen. Didengerin nyaman kok. Oh, nyaman ya. Baik. Nyaman. Ini tukang potong videonya susah itu. Serius rusak mana. Saya diem tadi niatnya mau ini. Oh, niatnya mau itu ya. Nyari poin-poin yang mau dipotong mana. Ternyata rusak ya. Sudah. Rusak. Maka artinya di dalam hadis qudsi tadi, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Nah, maka seorang hamba tadi ketika dia berusaha mencintai Allah, ada pelajarannya apa yang harus dia lakukan. Ternyata yang Allah cintai dari kita, yang paling Allah cinta ketika kita melakukan perkara yang telah Allah wajibkan. Nah, ternyata setelah yang wajib sempurna, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ternyata seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah dengan amalan sunnah. Dan ini ada penjelasan ulama yang keren banget. Jadi orang itu kalau kepingin mendapatkan kemampuan istiqomah mengamalkan yang sunnah, maka yang wajib diberesin dulu. Karena hadis qudsi ini mengatakan setelah yang wajib beres, ternyata seorang hamba ini tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah. Ditambahi sholat sunnah rawatib, ditambahi puasa sunnah, ditambahi sedekah sunnah, kan begitu. Nah, sampai apa yang terjadi? Hatta uhibba, sampai Allah cinta sama dia. Nah, maka ini kan artinya bagaimana kita belajar alasan-alasan yang menjadikan kita cinta kepada Allah dan menjadikan Allah cinta kepada kita. Nah, itu poin pertama tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan itu cinta yang wajib, bukan pilihan. Dan seperti tadi Ustaz, ada poin di situ itu mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Allah. kepada Allah kita butuh PDKT Ustaz ya. Ya sangat dong, sangat. Kita ini siapa gitu. Iya. Di antara hamba Allah yang sekian banyaknya yang mereka rukuk, sujud, puasa, ngaji, istiqomah, menundukkan pandangan. Terus kita satu di antara banyaknya orang soleh-soleh tadi. Terus kita merasa pede tanpa pendekatan, tanpa PDKT sama Allah. Ya tidak dikenal sama Allah gitu. Maka kita perlu punya amalan khusus. Dan salah satu amalan yang paling cepat disebutkan oleh para ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah,
itu adalah at-tadzallul amamallah, justru dengan merasa hina di hadapan Allah. Jangan pernah merasa suci, jangan pernah merasa sudah baik, jangan merasa sudah menjalankan tugas, jangan merasa sudah memenuhi haknya Allah, tapi justru sebaliknya, rasa diri kita penuh dosa, diri kita. Nah, karena jalan merasa hina ini jalan yang sedikit ditempuh oleh manusia, sehingga dia jalan yang kosong, yang lebih cepat untuk kita sampai kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekaligus ini Ustaz, tipsnya supaya orang-orang yang sudah berusaha mendekatkan diri ini kepada Allah ini, yang setiap hari sudah istiqomah, itu enggak kebablasan, kena jebakan setan, akhirnya merasa sudah baik itu tadi. Baik. Ini poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Talbis Iblis. Bagaimana setan itu menjerumuskan manusia. Jadi ketika dia digoda dengan perempuan, nggak bisa, nggak mempan. Digoda dengan harta, apalagi digoda dengan jabatan, nggak masuk. Pokok semua jenis godaan setan untuk dia ternyata tidak bisa menjadikan dia terpalingkan dari Allah. Maka salah satu cara terakhirnya setan, ending yang dilakukan oleh setan untuk membuat orang itu tergelincir apa? 2. Nomor 1, al-ghulu fid din atau al-ghulu fil ibadah. Berlebihan di dalam ibadah. Sampai dia lupa sama istrinya, dia lupa sama anaknya, dia lupa ada hak orang lain yang perlu dia tunaikan, dia lupa ada haknya mata untuk istirahat, dia lupa ada haknya orang tua untuk diajak berbicara, dia lupa ada haknya tetangga untuk dikunjungi. Karena dia terlalu apa? Tenggelam, sibuk di dalam ibadahnya. Nah, maka saya baru kemarin malam scrolling YouTube gitu ya. Ada ceramahnya Ustadz Budi Azhari, keren banget. Ceramah singkat cuma nggak sampai 1 menit. Beliau menjelaskan tentang arti tenggelam. Beliau bilang tenggelam itu bukan orang yang masuk ke dalam air, bukan. Karena ikan masuk ke dalam air nggak dibilang tenggelam kan? Iya. Nah, terus tenggelam itu apa? Disebutkan oleh Ustadz Budi Azhari, tenggelam itu orang yang berada tidak pada tempatnya. Nah, kalau burung dalam air baru tenggelam. Manusia di dalam air dan tidak bisa mengendalikan dirinya baru tenggelam. Tapi ikan tidak. Kenapa? Karena memang tempatnya ikan di air. Nah, maka termasuk makna tenggelam ini adalah orang yang tenggelam dalam ibadah, yang seharusnya waktu yang dia berikan untuk ibadah bukan waktunya ibadah. Oh iya. Misalkan ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah, di waktu orang lain kerja, dia duduk di masjid, sholat, doa, zikir, ngaji, sholat, doa, zikir, ngaji. Rasulullah tanya, kamu ngapain? Bayangin orang sholat ditanya ngapain. Dia bilang, ibadah. Rasulullah bilang, ibadahnya sekarang ya di pasar. Ini waktunya orang kerja. Terus Rasulullah tanya, siapa yang menghidupi kamu? Dibilang, kakak saya yang kerja di pasar. Maka sama Rasulullah dijawab, kakak kamu lebih keren dibanding kamu. Karena dia ibadah sesuai tempat dan waktunya. Nah, maka setan itu bikin orang apa? Berlebihan. Pokok tidak pernah keluar masjid sama sekali. Bahkan pokok ibadahnya dibikin berlebihan. Padahal berlebihan itu sesuatu yang tidak baik. Maka disebutkan dalam hadis, khairul umur awsatuha. Perkara yang terbaik itu apa? Pertengahan. Nggak usah lebay lah. Nggak usah kurang. Ya normalnya manusia lah. Waktunya sholat. Maka seorang sahabat yang namanya Hanzalah itu ketika dia merasa tidak sama dirinya di hadapan Rasul dan ketika dia di hadapan keluarganya, kok nggak sama ya? Di depan Rasul keren, imannya meningkat, ingat surga, ingat neraka. Kalau pulang kok lupa semua. Ternyata oleh Nabi Muhammad dikatakan, ya enggak apa-apa, ya itu memang begitu. Semua ada waktunya. Nah, maka nomor 1, jangan berlebihan karena berlebihan gampang patah. Yang kedua, yang dijadikan setan untuk mengganggu manusia yang sudah istiqomah ibadah, setelah mulai berlebihan dia lewati, akhirnya muncul perasaan suci. Nah, ini yang bahaya malah. Akhirnya ibadah yang seharusnya memuncul iftiqar amamallah. Iftiqar itu merasa butuh dengan Allah. Akhirnya dia mengurangi rasa butuhnya kepada Allah karena dia menganggap ibadahnya sudah cukup untuk membeli surga. Masya Allah. Nah, maka sudah ibadah aja. Karena ibadah kita dibandingkan nikmat yang Allah beri, ya ndak nyucuk.
Apa bahasanya tidak nyucuk itu? Nggak pas lah ya. Bukan tidak pas, artinya Nggak nyampe. Iya, Nggak seujung nyampe. jari pun nggak dapet gitu loh. Itulah kenapa sampai Allah Ta'ala menantang kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau usil gitu ya, dalam tanda kutip, mau coba ngecek ngitung nikmatnya Allah yang Allah beri kepada Anda mulai lahir sampai sekarang, itu Allah firmankan nggak akan pernah kelar kalian menghitungnya. Maksudnya ketika nikmat Allah tidak pernah berhenti, maka ibadahmu itu ya pantas dilakukan tidak berhenti juga. Bukan kemudian ibadah yang tidak berhenti ini menjadikan kita merasa surga ini. Surga. Nanti Pasti, saya tinggal milih di sebelahnya Abu Bakar, apa Umar, apa di sebelahnya Abdullah bin Mas'ud atau Ubay bin Ka'ab. Loh, Kepedean. Nah, justru kepedean itu yang akhirnya menghilangkan cintanya Allah. Kenapa? Orang sombong tentu tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan ini Ustaz ya, kalau kita bicara tentang nikmat yang nggak bisa dihitung, harusnya dengan itu saja kita wis mutlak sebenarnya itu cinta kepada Allah. Betul, itu alasan. Cuma kan antum bilang tadi harus belajar. Harus belajar. Ternyata banyak orang nggak belajar. Ya mungkin termasuk kita juga nggak belajar. Nggak belajar artinya Allah tampakkan rezekimu lo lancar. Allah tampakkan rumah tanggamu lo baik. Allah tampakkan lagi fisikmu lo sehat. Allah tampakkan lagi kamu dikelilingi orang-orang yang mendukung kamu, dari keluarga, dari istri, dari anak. Nah itu kan ditampakkan. Cuma kan kita kadang-kadang belajarnya tadi itu yang jadi masalah. Dan malah wa fi anfusikum afala tubsirun. Sampai dalam Al-Quran dikatakan jangan kejauhan lah, dalam diri kalian saja Allah bilang. Kenapa tidak kalian perhatikan? Hidung, telinga, waduh, kita ini sakit dikit aja udah wis koyok. Jadi kemarin kena ain rupanya, makan durian dipasang di status langsung ainnya muncul. Langsung sebelum makan udah sakit semua. Oh iya betul. Baik, itu cinta yang pertama. Mustahil cinta tanpa alasan. Sekarang yang kedua apa? Tentang apa? Dimasukkan ke dalam rumah tangga, Ustaz. Baik. Kalau dimasukkan ke dalam rumah tangga, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nggak tahu pemirsa masih menyaksikan ini ya? Menyaksikan. Ini sudah banyak sekali yang bahkan yang tanya udah banyak. Tanya atau kita sapa dulu Zat. Boleh, dari mana aja? Boleh, siap. Ini banyak yang salam. Assalamualaikum Zat. Kami keluarga dari Bukit Tinggi, Masya Allah. Bukit Tinggi. Ada Depok, ada Jogja. Kapan ke Jogja lagi? Wah, Jogja sering Zat ya. Jogja sebenarnya sering, cuma memang kadang-kadang kelewatan. Kita ke arah Jawa Tengah, cuma nggak sempat mampir di Jogja. Ya, ada Gresik, ada Sumawe, itu mana Zat? Sumber Manjing Wetan. Iya. Oh iya toh? Oh iya. Dan istilah itu terkenal di Malang. Oh gitu. Sumawe Sumber Manjing Wetan. Baru tahu sih. Terus TCU, alumni TCU. Subhanallah. Siapa? Fani Rizky Azizah ini. Sini kacau ini, grup rempong. itu yang nulis di antum share di grup tadi itu, ya itu orangnya. Yang keluarga bukan Sungkur. Keluarga Sungkur. Itu tulisannya awalnya nggak begitu. Tulisannya awalnya begitu bahagia Ustadz Rifki bisa foto bersama kami. Loh kok ada Kanebo juga akhirnya? Enggak kan dia. Saya kira aku lihat foto Ana di poster. Itu banyak jamaah bilang, saya ketika lihat foto antum di poster Ustadz, saya kira antum yang ya gimana. Enggak tahu dia. Enggak tahu. Kalau baru nonton The Show baru tahu. Sawo Jajar, Masya Allah, Malang semua. Yuko ini yang Wibu tadi kan. Caruban, Masya Allah. Jakarta. Bima NTB, Masya Allah. Bandung. Terus mana Bengkulu. Nah ini kita sapa alhamdulillah. Kediri, Tegal, Jaktim, Ponorogo, Masya Allah. Cimahi. Alhamdulillah. Sepaku IKN loh, ada dari IKN juga ini. Edi. Edi lagi umroh. Oh iya, maksudnya kan pernah di IKN. Ibu bahkan kota punya proyek di situ kan. Udah selesai ternyata. Alhamdulillah. Ya, harapan sekarang kita pindah ke Cianjur. Harapan kita jangan terlalu lama dari sana. Kenapa? Nanti belagunya tambah tinggi. Nah, dengerin dia dengerin lagi haji. Jangan lupa doain kami di sini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan memasukkan mustahil cinta tanpa alasan ke dalam rumah tangga. Nah, saya akan bagi dalam 2 poin besar.
Poin besar yang pertama, senantiasa mencari alasan untuk kita tetap mencintai pasangan. Karena kan mustahil cinta tanpa alasan. Nah berarti ada alasan-alasan yang bisa, titik poinnya belajar tadi. Titik poinnya itu belajar dan terus belajar. Terus belajar. Karena rumah tangga itu setiap hari mesti ada dinamika yang baru. Ada sesuatu yang baru. Ada momen-momen yang memang terkadang kita dikejutkan dengan itu. Yang kalau nggak dijadikan bahan pelajaran tentu akan terulang ke depannya. Nah maka poin besar pertama yang saya akan masukkan ke sini, mustahil cinta tanpa alasan adalah ketika Anda sudah memiliki pasangan yang sah, maka senantiasa munculkan belajar. Bagaimana senantiasa memunculkan alasan untuk terus memunculkan cinta kepada pasangan. Nah itu yang kita sampaikan di 2 Ramadan yang lalu, 3 malah. 3 Ramadan yang lalu awal-awal kita live podcast seperti ini. Jadi udah 3 tahun podcast ini ya. Iya udah, lama sekali. Awal corona 2020. Bahkan sebelum close the door mungkin. Sesudah. Ya. Makanya kan waktu itu desainnya kan hampir sama lah ya. Dibilang, Ustadz Rifki masuk close the door. Bukan, ternyata open the door kita. Kita nggak mau close, kita mau open gitu ya. Open house. Ya. Open house, sudah. Maka dari situ pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayo senantiasa munculkan alasan. Seperti yang kita sampaikan di seni interaksi Rasulullah bersama istrinya. Ya, Karena itu tayangannya masih ada, pemirsa bisa buka di YouTube saya Dakwah TV. Itu Rasulullah itu senantiasa memberikan kepada kita contoh untuk melihat pasangan kita dari sisi positifnya. Ada negatifnya, mustahil manusia nggak ada negatifnya kan? Contoh mungkin ada di antara kita yang memang wataknya itu dingin, dia nggak banyak bicara, bahkan dengan pasangannya pun dia nggak terlalu nampak banyak bicara. Itu nampaknya kekurangan, tapi jangan dilihat itunya. Dilihat apanya? Baiknya. Maka Rasulullah mengatakan, la yafurku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah sampai seorang suami membenci istrinya. Kenapa? Karena kalau ada satu sifat istri yang tidak disenangi oleh suami, Rasulullah sabdakan masih banyak sifat-sifat baik yang lain yang menjadikan kalian punya alasan untuk tetap mempertahankan cinta kalian kepadanya. Sekali lagi tentang belajar. Belajar. Memang kata-kata belajar itu tidak pernah boleh hilang dari orang beriman. Sampai disampaikan tidak pantas seorang beriman itu jatuh ke dalam lubang yang sama berapa kali? 2 kali. Artinya jatuh yang pertama itu pelajaran. Bukan kemudian berarti kita harus jatuh dulu untuk belajar. Tapi kan ada orang lain yang pernah jatuh di lubang itu kan. Oh iya. Maka bisa jadi kita tidak melewati lubang itu karena hikmah yang kita pelajari dari rumah tangga orang lain, dari kejadian orang lain. Jangan kita terus yang melakukan. Nanti tidak ada selesainya hidup kita. Lubang yang satu dicoba, lubang yang lain belum. Jangan mengulang kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang belum dicoba. Saya sudah paham. Bagus ya. Jangan mengulang kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan lain yang perlu Anda coba. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya. Adegan ini hanya untuk profesional. Sudah. Ya, lanjut Ustaz. Baik. Itu poin besar pertama. Nanti kita akan sampaikan tentang itu, bagaimana memiliki alasan dan terus punya alasan dan belajar untuk mencari alasan agar tetap mempertahankan cinta dengan pasangan. Karena pasangan kita kan berubah Pak, semakin tua, semakin melemah, semakin ya itu normal lah, manusiawi kan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Orang-orang yang Allah usianya panjangkan, Allah panjangkan usianya, Allah kurangi dalam penciptaannya. Umurnya ditambah, penciptaannya dikurangi. Matanya, telinganya, bukan matanya berkurang dari 2 jadi 1, hidung jadi 1 tiba-tiba tinggal 1/4, bukan, artinya fungsinya. Maka bagaimana tetap mencintai pasangan dalam keadaan alasan-alasan lama kita mencintainya mulai luntur. Karena cantiknya, cantiknya luntur, cari alasan yang lain. Nah, poin kedua yang akan saya sampaikan tentang mustahil cinta tanpa alasan, cinta yang terlarang. Ini. Nah, maka ketika kita mencintai bukan pasangan bahasanya ya Pak,
Ya sesuatu yang haram lah Ya, ya, lawan selain jenis. pasangan ya. Lawan jenis. Atau kita ngomong mungkin apa ya, selingkuhan. Na'udzubillah. Terlalu Ya. kasar nggak Ustaz? Ya, Nggak nggak apa, biasa kan, aja ya. Karena bahasannya itu kan. Bahasanya itu selingkuhan atau mungkin Apa? apa jenenge? Will. Wanita idaman lain. Will dan pil. Pil, pria idaman Pria lain. idaman lain. Nah, Sama maka aja. itu pun tentu ada alasannya. Iya. Alasannya contoh, sering interaksi. Lama-lama merasa nyaman. Alasan kedua, karena mungkin tidak menundukkan pandangan sehingga terpukau dengan kecantikan atau ketampanan orang lain. Artinya, kecintaan yang muncul pada cinta yang terlarang itu pun ada alasannya. Dan alasan itu yang membuat bukan takdir Allah, tapi perbuatan kita yang mengantarkan kita mendapatkan takdir itu agar jangan sampai kita nyalain takdir. Itu kan maksudnya kan? Iya. Jangan nyalain keadaan. Oh ini cinta ini anugerah, saya tidak bisa melawan. Loh, banyak orang cinta uang masa harus mencuri? Bener, Cinta uang ini anugerah. Loh, ya tetap cinta kepada uang itu cinta, tapi caranya diatur. Bukan berarti kata cinta uang itu normal. Dalam surat Al-Qur'an dalam ayat Al-Qur'an dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayati dunya. Allah jadikan indah di pandangan mata kita wanita, perhiasan, emas, perak, binatang tunggangan, kebun, sawah, ladang. Berarti jangan salahin saya dong, Allah yang bikin. Tetap Allah yang bikin, kamu yang mengendalikan. Bukan berarti setiap apa yang Allah naluri, contoh yang lain lah. Pelit itu kan naluri. Iya. Karena nalurinya manusia itu ingin menguasai. Maka kalau dia ingin menguasai tentu berkurang sifat ingin berbagi kan. Nah tapi apakah sifat naluriah pelit tadi, ini sudah memang bawaan, ini tidak bisa dilawan. Nah maka 2 poin besar ini yang akan kita sampaikan tentang mustahil cinta tanpa alasan. Nomor 1 dulu. Bagaimana kemudian kita mencintai pasangan yang sah kita. Dan saya tidak ngomong pasangan satu kemudian yang kedua merusak, tidak. Kalau jadi tolong pemirsa difahami dengan baik ya. Iya. Setiap kita sampaikan materi-materi yang bersifat perselingkuhan, kemudian pengkhianatan dalam rumah tangga, itu nggak ada kaitannya dengan poligami. Oh iya. Nah, yang sering disclaimer dulu, disclaimer keren disclaimer. kan? Antum sampaikan Jadi dulu. yang dimaksud di sini adalah hubungan yang memang benar-benar menyalahi dari mulai proses awal sampai pertengahan, kemudian di situ ada konspirasi lagi Ustaz. Iya. Nah, konspirasinya yang tadi Ustaz, bukankah nanti kalau selingkuhannya dinikahi menjadi halal? Nah, seperti itu Ustaz, kadang-kadang kemudian dihubungkan dengan yang seperti itu. Jadi dia memandang remeh dosa di awalnya itu. Atau yang lain ketika kita berbicara tentang zuhud. Ya. Ketika kita berbicara tentang surat At-Taubah itu, yang ketika orang mengharapkan kepada Allah, berikan kami harta, ketika hartanya diberi dia lupa dengan apa yang dia inginkan, sa'labah. Bukan berarti kita nyuruh Anda miskin, tapi kita memberikan warning. Bahkan gini Ustaz, kalaupun bukan perselingkuhan ya, seolah-olah jalannya benar, misalkan tertarik dengan lawan jenis. Iya. Tapi dia sudah berumah tangga. Ini belum dideketin nih. Tapi rumah tangganya diputus. Ini kan juga syariatnya memang ada menceraikan ini. Tapi kemudian dia sudah lari dengan dia pindah ke lain hati, tapi juga ditempuh dengan jalan yang sah. Ini kan sebenarnya juga bukan sesuatu yang benar gitu loh. Jadi itulah yang kita maksudkan pemirsa sekalian. Jadi yang kita bahas dalam materi-materi perselingkuhan, pengkhianatan dan yang lain itu harus sudah difahami dari awal. Memang dari awal prosesnya sudah tidak syar'i. Ya. Kalau Ustadz, apakah istri kedua itu termasuk merusak rumah tangga orang? Loh, ya saya nggak tahu bagaimana proses awalnya, bagaimana pernikahannya, bagaimana niatan dia menikah. Jadi tolong jangan dikaitkan dengan sesuatu yang di luar materi. Walaupun kalau nggak ada yang begitu nggak seru sih emang. Iya. Justru seperti video yang terakhir tentang mencontoh Rasulullah, ketika video yang terakhir itu ada orang komen kan,
Oh, jangan samakan diri kita dengan nabi. Nabi itu mendapatkan bimbingan dari Allah. Tahu ya komen itu? Lah itu kan gak masuk lah, ya Allah. Anda ini nulisnya kayak orang pinter. ternyata pinter betulan. Ternyata isinya Masya Allah, bikin semut ketawa. Baik, sudah kita masuk poin yang pertama dulu. Apa poin yang pertama? Senantiasa memunculkan alasan untuk mencintai pasangan yang sah yang saat ini ada bersama kita. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil cinta tanpa alasan. Di sini ada satu quotes yang menarik. Membenci itu, Pak, tanpa effort. Jadi orang kalau membenci itu tidak ada ikhtiarnya. Pokoknya saya tidak suka sama kamu, selesai. Tapi cinta itu perlu perjuangan. Orang mencintai itu perlu memaafkan. Orang mencintai itu perlu toleransi. Orang mencintai itu perlu memahami. Orang mencintai itu perlu ngalah. Itu kan cinta. Nah, maka memang jauh lebih mudah membenci dibanding mencintai. Sehingga kalau kita ingin membenci pasangan kita dari awal karena sudah kemasukan setan, ya sangat mudah. Bilang aja saya tidak suka sama dia. Bahkan ada sekarang saya mau menyampaikan berat, gak disampaikan tapi ini sesuai dengan materi. Gini, seorang suami yang sudah ketika nggak suka sama istrinya, itu ya udah ngomong, ya pokoknya aku gak seneng be sampean. Semudah itu. Semudah itu. Dia tidak ngerti bagaimana dia awal menikah dengan perempuan ini, bagaimana perempuan ini merasa sangat bahagia dengan pernikahannya, bagaimana perempuan ini ingin memuliakan suaminya, tiba-tiba sekedar dengan kata-kata, pokoknya aku gak seneng be sampean. Ini bahasa Indonesianya apa? Pokoknya aku udah gak suka sama kamu. Pokoknya aku gak suka sama kamu. Jadi seakan-akan dia gak suka sama istrinya itu, ini ngerusak banget. Na'udzubillah min syarri dzalik. Toksik banget. Toksik banget. Karena apa? Seakan-akan istrinya itu gak ada harganya gitu loh. Yang seharusnya dia sampaikan, kenapa saya gak suka sama kamu. Boleh jadi perkara yang tidak disukai oleh suami dari istrinya bisa diperbaiki. Ini enggak. Ya, yang penting saya gak suka sama kamu. Itu kan meremehkan banget itu. Dan orang seperti itu tidak akan beruntung dunia sampai akhirat. Karena itu zalim. Innahu la yuflihudz zalimun. Allah firmankan dalam Al-Quran, rumus kehidupan tidak akan pernah sukses, tidak. Dan nasihatilah perempuan itu dengan cara yang terbaik, karena perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu keras dalam menasehatinya, kamu mematahkan dia. Dan patah itu artinya cerai. Kalau kamu biarkan lam yazal a'waj, kalau kamu tidak luruskan, dia semakin bengkok. Nah, maka Rasulullah ulangi, istausu bin nisa'i khairan. Perbaikilah cara kalian meluruskan wanita atau istri kalian. Al-Imam Al-Qistilani rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini, fadariha ta'ish biha. Kalimat fadariha itu artinya apa? Kenali dia, fahami sifatnya, ngalah dengan sedikit banyak kekurangannya, maka kamu akan hidup bahagia bersamanya. Nah, maka itu cinta. Nah, sementara kalau sekedar membenci, yo enak aja. Bahkan seperti laki-laki tadi, yang penting saya udah gak suka sama kamu. Loh, kok seringan itu? Nah, maka poin yang pertama, ayo bismillah, kita kembali belajar untuk senantiasa memunculkan alasan bahwa memang pasanganku ini adalah pasangan yang layak untuk dicintai. Karena mencintai pasangan yang sah itu ibadah. Mencintai pasangan yang sah itu mendatangkan cintanya Allah. Mencintai pasangan yang sah itu akan memunculkan cinta di dalam hati kita, yang cinta itu akan menjadikan rumah tangga kita semakin baik. Nah, saya kasih beberapa poin pada yang pertama ini. Udah banyak masuk nampaknya ya. Banyak. Saya kasih yang pertama. Begini. Anda awal menikah dengan pasangan Anda sekarang, entah suami ataupun istri. Bu Fani, dengerin. Jangan cengenges. Sama ada lagi satu dokter gigi, siapa lupa sih namanya. Oh ini waduh, rusak umroh saya gara-gara mereka berempat ini.
Kacau. Sudah, bercanda ya. Begini. Siapa yang sekarang menjadi pasangan Anda, suami ataupun istri? Anda review ke belakang. Bener ya, review ke belakang ya. Kalau rewind. Oh, Mas. Dur lagi ke belakang. Kenapa dulu Anda menikah sama dia? Itu untuk memunculkan alasan awal. Pikir, saya dulu nikah sama dia kenapa? Kalau awal niatan Anda menikahinya sudah berupa kezoliman, ya memang susah untuk diperbaiki. Misalkan begini, wes saya terlanjur begini nanti, misalkan ya, mohon maaf ya, na'udzubillah, terlanjur hamil gitu. Dulunya nafsu, terlanjur hamil, akhirnya dinikahi. Bukan tidak bisa diperbaiki, bisa. Tapi bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan orang yang menikah atas dasar cinta dan suka sama suka. Maka direview, diulang. Kenapa dulu saya nikah sama dia? Coba diingat, malam pertama bagaimana? Coba diingat bagaimana sebulan pertama sama dia. Coba diingat bagaimana momen menanti kelahiran anak pertama. Iya. Coba diingat bagaimana momen serunya ketika Anda pertama kali ketemu calon istri atau calon suami Anda. Nah, itu alasan kenapa Anda menikahi dia kan? Nah, sekarang alasan itu dimunculkan kembali. Oh, Ustaz, tidak bisa. Dulu saya cinta sama dia gara-gara dia waktu itu cantik. Sekarang kecantikannya sudah mulai hilang. Terus kita tanya, Anda nikah lagi dengan perempuan yang cantik. Apakah cantiknya tetap? Ya bakal hilang juga. Nanti ketika kecantikan istri yang baru hilang, Anda nikah lagi dengan yang cantik, terus cantiknya hilang lagi, terus Anda nikah lagi, cantiknya hilang lagi, nikah lagi. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan hidup seperti itu? Terus berhentinya kapan? Dalam keadaan usia kita semakin tua. Nah, maka yang dimaksudkan mempertahankan alasan awal mencintai tadi bukan fisik, bukan materi, tapi apa? Alasan-alasan yang diridhoi oleh Allah. Dia perempuan solihah, dia laki-laki solih, dia perempuan dari keluarga yang terjaga, dia laki-laki yang ilmu agamanya bagus. Oh, dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang agamanya kuat. Dia seorang laki-laki yang memang nampaknya bertanggung. Nah, alasan itu. Nah, sekarang ketika mereview alasan awal Anda menikah sudah tidak mampu, maka munculkan alasan yang baru. Nah, disinilah titik garis merahnya belajar. Belajarnya begini. Anda kan punya anak-anak, punya orang tua. Jadi hidup rumah tangga itu kan bukan kita sama istri. Bukan hanya itu kan. Atau istri dengan suami. Enggak. Hidup berumah tangga itu kompleks sekali. Anak di dalamnya, orang tua, mertua, ipar, siapa lagi? Pokok semua orang yang hidup bersama di dalam rumah tangga kita. Yang orang-orang itu adalah orang-orang bawaan dari pasangan kita. Orang tuanya, kakaknya, adiknya, kehidupannya, teman-temannya, dan sebaliknya pasangan juga bawa kehidupannya kan. Nah, maka dengan itu bagaimana cara memunculkannya? Oh, saya harus mencintai dia. Kenapa? Karena kalau saya campakkan dia, yang sedih bukan cuma dia. Nah, mulai diingat circle-nya. Orang tuanya bakal sedih, anak-anak juga bakal sedih. Nanti dia di hadapan teman-temannya juga akan ada sesuatu yang aib yang mungkin tidak berani dia tampilkan. Dan yang paling keren, nanti di hadapan Allah saya mau jawab apa. Nah, itu. Nah, termasuk ketika Anda punya anak. Jadi anak ini terkadang memang salah satu cara untuk kita mempertahankan cinta dengan alasan. Ini anak kalau nggak ada pasangan nggak akan keluar. Dan ini anak betul-betul butuh sama bapaknya. Ini anak betul-betul butuh sama ibunya. Kalau sekedar saya egois, hanya gara-gara saya sudah tidak suka sama dia, kemudian saya ceraikan pasangan saya, nanti anak saya bagaimana? Nah, alasan-alasan seperti itulah yang kemudian perlu dimunculkan. Nah, itulah kenapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk melihat positifnya. Untuk melihat apa? Positifnya. Maka
banyak kejadian-kejadian di rumah tangga Rasulullah SAW yang memang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa punya alasan mencintai pasangan kita. Sip. Top. Ada yang lain? Ini Sekarang kita masuk poin yang berikutnya yang tentang mencintai orang yang tidak halal. langsung aja Ustaz. Nanti kita langsung Langsung pilih aja? ya. Kita langsung pilih aja nanti. Tapi saya capek. Atau antum cari salah satu lah buat Buat selingan dulu. buat selingan. Oke, sebelum Fakhri tadi aja. Fahri. Fani kok Fakhri. Enggak ada pertanyaan itu. Fani Rizky Aziza istighfar tok gak kan dosa ketok. Ini Ustaz, kita bacakan. Ustadz, saya harus gimana? Saya diselingkuhi waktu hamil 7 bulan. Sekarang umur anak 1 bulan. Sekarang ya umur anak 1 bulan, hamil 8 bulan saya didiamkannya. Piye ki? Ternyata beliau nggak hanya dekat dengan satu wanita. Bertahan sakit Ustadz, boleh saya gugat? Boleh. Nah itu jawabannya. Tapi boleh. ada prosesnya. Ada prosesnya. Menggugat itu Ya. adalah hak setiap pasangan yang berumah tangga. Baik suami ataupun istri. Kalau suami talak atau cerai, kalau istri namanya khulu. Khulu itu adalah permohonan dari istri untuk diputuskan oleh hakim bahwasannya hubungan pernikahan mereka sudah selesai. Itu khulu. Nah, ketika ada syariat khulu berarti ada peluang untuk perempuan menggugat kan? Berarti boleh apa enggak? Boleh, tapi ada proses. Tentu tidak tiba-tiba langsung digugat. Oh iya. Tentu ada prosesnya. Apa proses yang pertama? Islah. Islah itu apa? Berdamai. Berdamai dulu. Dan islah itu ada syaratnya. Mendatangkan penengah. Sampai Allah katakan ini iyurida islaha yuwafiqillahuma. Ketika mereka menginginkan kebaikan perdamaian, Allah kasih jalan buat damai. Jadi kalau pertemuan antara keluarga yang sebelumnya bermasalah dengan seorang atau 2 orang penengah dari pihak istri atau pihak suami, apa yang terjadi? Itu penengahnya harus sudah punya niatan baik. Maka ayatnya kalau penengah itu memiliki niatan baik, Allah kasih jalan untuk munculnya kebaikan. Ayatnya begitu. Tapi kalau penengah itu sudah pokok saya datang tapi ojo balen, jangan rujuk, ya sudah nggak akan muncul kebaikan. Itu proses pertama. Proses kedua Bu, tetap bismillah dilatih kesabaran. Karena belum tentu juga ketika Anda meminta atau menggugat perceraian itu lebih baik, belum tentu. Maka sampai ada satu kalimat yang saya baca dari statusnya Ustadz Abdullah Al-Hadrami hafizahullahu ta'ala. Itu beliau menerjemahkan salah satu pepatah Arab. Jadi artinya begini. Mendingan bertahan dengan setan lama dibanding memulai dengan setan baru. Antum paham gak maksudnya? Serem juga ya Jadi saya pelajari kata-kata itu. Apa sih bertahan dengan setan lama dibanding memulai dengan setan baru? Lama-lama gak kuat saya. Saya WA beliau. Ustadz apa maksudnya ini? Beliau bilang, ya di antara teman-teman itu kan ya ada yang jadi setan. Minal jinnati wan nas. Nah, maka kalaupun kita tahu ada di antara teman kita yang seperti setan, ya sudah disabari saja. Daripada kita ganti teman, ternyata teman yang baru juga setan juga. Oh iya. Maka mendingan bertahan dengan setan yang lama dibanding mulai dengan setan yang baru. Na'udzubillah, itu istilah saja. Jadi artinya ketika Anda menggugat cerai itu insya Allah mudah-mudahan yang datang kebaikan. Tapi ingat, belum tentu kebaikan. Bisa jadi keadaannya lebih buruk, apalagi Anda sudah memegang status janda, punya anak pula. Tentu suami yang datang berikutnya ya itu akan jadi pertimbangan. Oh, Anda sudah janda kok bawa anak lagi kan. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa wasta'inu bis-sabri was-salat. Perkuat puasa, perkuat diri dengan puasa, perkuat diri dengan salat. Insyaallah keadaan-keadaan itu Allah Ta'ala yang akan memperbaikinya. Ketika proses-proses yang baik sudah Anda lewati dan Anda merasa tidak mampu, ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda punya hak untuk menggugat, dan menggugat ketika alasannya syar'i itu bukan aib. Itu bukan
aib. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, karena ini Ustaz, banyak yang kemarin video yang sempat kita potong mengenai penengah itu banyak juga yang jawabnya kayak gitu. Wah, penengah malah bikin ini gaduh macam-macam. Tapi memang mungkin poinnya bahwa penengah itu harus memiliki niat baik itu mungkin yang belum kita dapat di situ. Artinya belum difahami oleh banyak orang. Jadi ayatnya mengatakan iyurida islaha. Ketika kedua orang penengah itu menginginkan kebaikan. Jadi niatan awal mediasi antara dua orang yang berselisih dengan mendatangkan penengah itu niatan awalnya memperbaiki. Bukan niatan awalnya menunjukkan kepantasan saya untuk cerai. Sehingga ketika nanti cerai, oh saya baru tahu ternyata memang kamu pantas cerai. Ternyata kayak gitu. Nah, bukan itu yang dicari. Jadi memang karena dari awal memang ikatan ini betul-betul kuat. Bahkan Allah menjadikan ini istilahnya mitsaqun ghalidz. Maka nggak mudah Ustaz ya. Ketika orang punya niat berpisah itu ya harapannya enggak gitu loh sebenarnya itu. Ada satu hal yang baru yang saya baru dapatkan di 1 atau 2 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu sebelum saya berangkat umrah, saya buka buku jadi cara Rasulullah fi hal al-masyakil az-zawjiyah. Cara Rasulullah untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Nah, salah satu yang disebutkan di situ. Ya, dinukil. Di dalam kitab tersebut itu adalah penjelasan yang saya baru pahami tentang makna mitsaqon ghalidz. Ikatan yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kuat. Kenapa Allah katakan mitsaqon ghalidz? Allah menjadikan perjanjian pernikahan itu begitu kuat karena ujiannya juga bakal besar. Sehingga ikatannya harus kuat. Kalau ikatannya tidak kuat, maka sedikit saja masalah yang muncul tentu akan memunculkan perceraian. Maka dengan kata-kata mitsaqon ghalidz itu menjadikan orang itu semakin waspada. Oh, enggak sembarangan loh ini. Oh, masalahnya cuma segini aja masa kita cerai. Padahal pernikahan itu mitsaqon ghalidz. Kenapa dibilang mitsaqon ghalidz? Karena ujiannya juga bakal berat. Belum lagi tanggung jawab pasca perceraian. Aduh, misalkan kita udah seolah-olah udah terputus hubungan, tapi nyatanya tetap ada kewajiban menafkahi kalau udah punya anak dan sebagainya. Itu kan menjadikan bahwa memang benar-benar ikatan itu nggak mudah terputus gitu loh. Kalaupun terputus masih ada sangkutan-sangkutannya seperti nafkah kepada anak, pendidikan kepada anak, tetap berbuat baik kepada mantan pasangannya dengan tidak mengumbar aibnya di khalayak ramai kan begitu. Sekarang kan enggak, setelah cerai baru keluar-keluar. Ya. Dan naasnya ya sebagian dilakukan. Niisnya. Naasnya sebagian juga ada aktivis dakwah juga yang ngumbar-ngumbar begitu. Naudzubillah min dzalik, karena memang ujiannya berat sekali masalah pernikahan ini. Nah, ini Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya atau mungkin mau dilanjutkan dulu? Satu lagi. Satu lagi ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, suami istri sudah mengenal dan mempelajari sunnah sejak menikah 2015 walaupun sampai sekarang belum sempurna. Naam. Suami istri tidak pernah saling bertajasus walaupun istri sering punya feeling aneh-aneh. Sering punya feeling aneh-aneh. Cuma istri menahan sesuai ajaran sunnah. Jujur memang komunikasi kami kurang bagus selama pernikahan. Itu. Karena suami kurang terbuka dengan perasaan yang sering dia pendam, yang pada akhirnya baru dia utarakan semua setelah memutuskan untuk berpisah. Tuh. Jadi setelah diputuskan berpisah baru dibicarakan alasan-alasannya. Nah, seharusnya kan dari awal supaya perpisahan tidak terjadi. Nah, baik, saya tangkap dari pertanyaan ini, barakallahu fiik kepada atau mungkin ini masih ada lanjutannya. Supaya nanti mungkin biar klop gitu ya. Iya, pertanyaannya bagaimana cara menyikapi suami yang ingin berpisah karena merasa banyak dosa dan salah kepada istri, banyak dusta dan sempat beberapa kali selingkuh. Itu positif. Pacaran. Selingkuh pacaran. Suami mengakui kesalahan dan minta maaf. Alasan suami yang kedua tidak mampu menafkahi dengan layak
Dan alasan ketiga karena istri suka ngomel. Mbak, ketiga itu seharusnya taruh poin pertama, Mbak. Lala, bismillah. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan ada beberapa poin yang saya tangkap ya. Yang pertama, Masya Allah tabarakallah, suami dan istri sudah mengenal kajian sunnah. Nah jadi kata-kata kajian sunnah itu memang sekarang ini menjadi seperti ambigu. Dalam satu sisi itu menunjukkan kajiannya sudah sesuai dengan agama Islam yang benar, dengan sumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sesuai penjelasan para ulama. Tapi di sisi yang lain ada kesan seakan-akan kajian-kajian yang lain itu tidak sunnah. Maka kalimat-kalimat seperti itu, saya sudah mengikuti kajian sunnah, saya sudah mengikuti ustadz-ustadz sunnah, itu perlu ditempatkan pada tempat yang pas, karena khawatir nanti malah menjadi polemik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin yang kedua Ustaz, karena sudah ada embel-embel begitu Ustaz, jadi orang itu ekspektasinya ketinggian gitu loh Ustaz. Masuk, saya sepakat sekali. Jadi akhirnya seolah-olah ketika kita mengikuti itu, kehidupan kita nggak pernah bermasalah. Seakan-akan nggak boleh ada masalah. Nggak boleh ada masalah. Nggak boleh cerai. Terus ketika orang lain mengimagekan bahwa pengajian itu seolah-olah sempurna, sehingga ketika orang yang sudah ikut ngaji dengan embel-embel itu, akhirnya malah justru buliannya itu masuk. Itu loh, Jadi gimana ya? Seakan-akan kita sudah menyiapkan diri. Seakan gini, saya kebal. Maka akan datang orang yang berusaha nembak. Jadi seperti orang yang sudah mengaku kajian saya sunnah, maka orang-orang malah nunggu kapan jatuhnya nanti. Nah, untuk itu dia. Yang diserang akhirnya bukan orangnya tapi khawatir kajiannya. Kaji seperti itu tetap seperti padahal ini. Padahal kajiannya nggak ada salahnya kan Kak. Takutnya dengan kepedean apa ya, embel-embel itu loh. Ini branding ini bahaya. Kita menyampaikan ini juga khawatir nanti dibilang nggak cocok dengan. Lah sama sekali, karena semua ikhwan yang belajar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu saya tidak pernah sedikit pun suudzon dengan niatan mereka. Wallahi sampai detik ini tidak pernah sedikit pun suudzon dengan niatan mereka. Semua niatannya insya Allah hanya untuk mencari keridhaan Allah dan keselamatan akhirat. Sehingga itu yang menjadikan mereka semakin hati-hati mencari kajian. Karena urusannya urusan bukan duniawi, tapi urusannya ukhrawi yang tidak bisa balik kalau sudah meninggal. Nah tapi kemudian urusan hati itu yang kemudian perlu dijaga. Nah itu poin pertama yang saya tangkap. Poin kedua, ini Masya Allah, saya dan suami sudah menghindari yang namanya tajassus. Dan itu sesuai dalam surah Al-Hujurat. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Itu untuk orang-orang beriman, apalagi rumah tangga. Maka saya pernah sampaikan di podcast seperti ini. Tidak ada yang dihasilkan oleh perempuan yang memata-matai suaminya kecuali keburukan. Dan itu pun sebaliknya. Tidak ada yang ditemukan oleh laki-laki yang memata-matai istrinya kecuali keburukan. Setelah itu apa? Rata-rata cerai. Bukan kemudian kita sok bodoh-bodohan. Ngerti gak sok bodoh-bodohan? Artinya biarinlah. Bukan. Tapi apa? Ketika tidak tahu itu lebih baik, kenapa harus cari tahu? Nah, maka poin kedua, saya apresiasi dari pertanyaan Anda, barakallahu fiik, yaitu sudah menghindari yang namanya tajassus. Karena tajassus itu disampaikan oleh banyak ulama. Itu rata-rata bisikannya dimasukkan oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan bisikan setan tidak ada yang baik. Pasti setan itu membisikkan apa? Kecurigaan, keburukan, rasa tidak nyaman, rasa tidak dipercaya, macam-macam lah itu. Kemudian yang ketiga, padahal sudah muncul banyak punya banyak indikasi. Nah, maka ketika muncul indikasi seharusnya bukan tajassus yang muncul, tapi tabayun. Jadi ketika mulai muncul indikasi dari suami, kok pulangnya sekarang sering telat. Itu kan sesuatu yang indikasi ada sesuatu yang tidak beres. Maka bukan dimata-matai, tapi ditabayunkan, diminta penjelasan kepada suami. Kenapa sih kok sering telat? Kenapa sih kok kalau pulang kok biasanya masih seger, di rumah sekarang sudah kelihatan capek, lemes segala macem. Jangan-jangan tenaganya udah keluar di luar ini.
Waduh, berat. futsal. Lah iya. Futsal. Memang antum Iya. kira apa? Saya kira ganti uli, kagak. Nah, sudah. Kemudian poin yang ketiga, akhirnya justru di akhir cerita, mau kok poin ketiga? Poin keempat ini, poin pertama tadi kajian sunnahnya. Poin keduanya meninggalkan tajasus dan itu keren. Poin ketiga muncul indikasi bukan tajasus tapi kemudian tabayun, tanya, komunikasi. Poin keempat Anda sudah mengakui dan ini yang berulang kita sampaikan. Rumah tangga itu intinya ada pada komunikasi. Jadi kalau komunikasinya sudah tersumbat, ya sudah seperti aliran darah yang tidak nyaman ke jantung, ya bisa putus itu. Kesumbatan biji duren. Biji duren dia. Nah sudah, maka poin yang terakhir cukup kita sesalkan. Kenapa justru komunikasi itu muncul ketika suami memutuskan cerai? Baru suami ngomong, nah sebenarnya alasan-alasan untuk suami menceraikan Anda itu dibicarakannya bukan di akhir tahap perceraian, tapi di perjalanan rumah tangga untuk menghindari munculnya perceraian. Misalkan kamu cerewet, ngomong aja apa adanya. Tolong dikurangilah, saya nggak senang diajak ngomong begini, saya nggak senang ditanya begini. Misalkan lagi, suami mengakui kesalahan-kesalahannya, wah itu nilai positif. Seharusnya kalau suami mengakui kesalahannya bukan malah suami mengatakan aku cerai aja sama kamu. Wah itu alasan dibuat-buat itu. Aku tidak layak untuk perempuan sebaik kamu, pret. Merangkai kata-katanya itu ya. Ini kan lucu, ada perempuan baik malah ditinggal. Aku tidak layak untuk perempuan sebaik kamu. Lawang yang jelek aja cari yang baik-baik kok. Ini sudah dapat yang baik malah dibilang aku nggak layak. Dan terlebih lagi tadi di awal sudah ikut kajian. Ini kan jadi ketimpangan. Artinya kalau orang tahu, oh itu rajin ngaji tapi kok mudah sekali ya memutuskan sesuatu yang harusnya perlu banyak pertimbangan menjadi seperti ini. Ini kan jadi mencoreng kajiannya tadi itu loh. Betul, yang kita khawatirkan itu. Kenapa pemirsa salah satu doa yang kami panjatkan itu salah satu itu kami terus mohon kepada Allah jangan sampai karena saya orang jauh dari agama. Jangan sampai karena saya orang jauh dari Allah. Karena khawatir dengan cara ngomong kita, gerak-gerik kita, sopan santun kita yang buruk, akhlak kita yang tercela, orang lihat alah Islam kayak gitu nggak usah lah. Maka berlindung kepada Allah. Jangan sampai nama-nama kajian-kajian yang baik itu tercoreng justru dengan oknumnya. Memang oknum itu sedikit, tapi yang sedikit ini yang biasa dibicarain sama orang. Nah, sip ya, sudah ya? Sip. Berarti sekarang saran saya apa Ibu? Kalau memang masih bisa diperbaiki, perbaiki. Bagaimana caranya? Tetap datengin suami, komunikasi dengan baik, sampaikan apa yang menjadi unek-unek, yang menjadi ganjalan di dalam hati, dan kemudian diperbaiki bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang poin yang terakhir. Setelah cinta kepada Allah pun punya alasan. Kemudian yang kedua, berusaha memunculkan alasan untuk mencintai seterusnya pada pasangan kita. Dan yang terakhir, ketika memiliki alasan untuk mencintai orang yang tidak sah bagi kita. Dia punya alasan untuk mencintai orang yang tidak sah. Poin pertama. Sesuatu itu indah ketika tidak atau belum dimiliki. Sehingga ketika memang belum Anda miliki, tentu yang nampak apa? Indah-indahnya kan? Karena orang yang sedang Anda incar itu pun sedang ingin mendapatkan perhatian dari Anda, sehingga tentu yang ditampakkan olehnya juga yang indah-indah. Paham nggak? Yeah. Jadi ketika belum kita miliki, masih berupa masih apa ya? Statusnya tidak sah. Tapi kita udah tahu nih, tapi kita nggak bisa memiliki. Nah, ini tidak halal statusnya halal, ya. Itu maka tentu yang akan tampak dari kita penasaran, keindahan, plus lawan yang kita lihat dia juga akan memunculkan
keindahan-keindahannya untuk semakin menjerat kita di dalam hubungan itu. Nah, dan ingat, semua itu tidak ada yang datang kecuali dari setan. Sampai muncul di dalam Al-Quran, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Amalan-amalan yang buruk itu oleh setan dijadikan indah pada pandangan pelakunya. Sehingga orang-orang yang dalam surat Al-Baqarah dikatakan ala innahum humul mufsiduna walakinnahum la yash'urun. Mereka itu merusak tapi mereka tidak ngerti, mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Loh, kenapa mereka tidak tahu? Mereka bilang apa? Kami ini muslihun, kami ini orang-orang yang berbuat baik. Kenapa mereka mengaku berbuat baik padahal amalan mereka buruk? Setan. Nah, itu poin pertama dulu. Maka sebelum terjadi apa-apa, cut dari awal, tas. Langsung kontan. Ketika mulai muncul ketertarikan, getaran-getaran, mulai muncul getaran-getaran getaran gitu. Teng. Nah, seperti belnya becak zaman dulu kan. Becak zaman dulu kan bukan pakai tetot atau sekarang yang tedet. Dulu kan ada kayak per gitu. Per diikat pakai karet ban, kenceng banget sehingga nanti diputar ter. Ya, getar. Itu khas banget becak zaman dulu. Jadi kalau kita dengar suara ter, becak sudah. Bukan teng, bukan ter. Kacau tuh. Itu plastik. Itu plastik. Sudah. Maka cut dari awal. Kenapa? Karena banyak orang terjerumus dan susah untuk kembali setelah dia memiliki beberapa langkah yang tidak dia mundur darinya. Jadi gini, kalau langkah pertama mundurnya masih mudah, langkah kedua lebih berat, langkah ketiga tambah. Artinya ketika hubungan semakin dalam, maka menghilangkannya terasa apa? Berat. Ya seperti tenggelam tadi Ustaz. Semakin kita terjebur di kolam atau lautan yang dalam, itu kan naiknya juga akan semakin susah. Iya, sama. Susah dan prosesnya tentu lama. Nah, maka poin pertama, ingat, alasan yang menjadikan Anda mencintai pasangan tidak halal itu adalah alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bukan karena alasannya, tapi karena ketidakhalalan hubungannya. Ini perlu dikasih garis bawah ini. Loh, dia baik, berarti alasan mencintai orang baik tidak boleh dong. Loh, bukan tidak boleh mencintai orang baik, tapi ketidakhalalan hubungan itu yang menjadikan alasan itu terkesan dibuat-buat. Ya kan? Jadi ingat, poin pertama ketika memiliki alasan untuk mencintai pasangan yang tidak sah, maka ingat dulu alasan-alasan itu munculnya karena keindahan yang belum kita miliki sehingga nampak indah, sehingga jangan diteruskan. Mumpung masih di awal, segera di-cut. Poin kedua, Rasulullah mengajarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini laki-laki banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada perempuan yang menarik perhatianmu di luar sana, apa yang Rasul perintahkan kepada kita? Disuruh apa kita? Pulang. Disuruh pulang. Dan kata-kata pulang itu bukan sekedar pulang kemudian tidur. Atau pulang bikin mie instan, atau pulang kemudian nyapu-nyapu halaman, main lato-lato. Main lato-lato. Tapi pulang di sini artinya fajami' zaujataka. Gauli istrimu. Karena ada dua hal. Rasulullah mengatakan yang pertama, karena yang dimiliki perempuan tadi adalah sesuatu yang sama dimiliki oleh istrimu. Dalam tanda kutip ya, bukan kejorokan, tapi artinya kepuasan yang akan dia berikan adalah kepuasan yang sama yang akan kamu dapatkan dari istrimu. Itu poin pertama. Poin kedua apa? Kita tertarik kepada perempuan di luar karena ada sesuatu yang belum tersalurkan di dalam diri kita. Ketika itu sudah tersalurkan, maka nggak akan ada hasrat dengan perempuan lain. Nah, maka disitulah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ukhti-ukhti yang masya Allah, apalagi? Pokoknya sekitaran itulah. Sekitaran itu. Yang alhamdulillah sekarang jilbabnya sudah rapi, jilbabnya sudah syar'i, bahkan masya Allah tabarakallah sudah menggunakan cadar. Ingat, semua itu oleh Allah disyariatkan untuk memalingkan Anda dari pandangan orang lain. Jangan dengan jilbabmu kamu niatkan justru untuk menarik pandangan orang.
Jangan justru dengan cadarmu engkau gunakan untuk menarik pandangan orang. Itu sudah keluar dari tujuan awal disyariatkannya jilbab dan hijab. Nah, maka kenapa begitu? Nah, maka poin yang kedua, ingat. Ketika kita sudah mulai merasa ada ketertarikan dengan perempuan di luaran sana, maka langsung pulang. Nah, pulang di sini kalau kami pribadi, dan saya belum temukan ini di kitabnya para ulama. Ya mungkin ada tapi saya belum baca. Tapi ini saya mulai berpikir, artinya pulang di sini Pak, bukan hanya pulang fisik. Tapi pulang secara apa? Pikiran. Ketika kamu tertarik dengan perempuan itu, pulanglah. Kalau makna zahirnya ya jelas pulang ke rumah istri untuk menggauli istri agar hasrat itu hilang. Nah, tapi ada makna yang lain di sini yang saya anggap dan mudah-mudahan tidak salah. Pulang secara pikiran. Ingat ada istrimu loh di rumah. Ingat kamu punya keluarga loh, kamu punya rumah tangga loh, kamu punya anak loh. Kamu punya harga diri yang perlu dijaga loh. Kamu perlu punya akhirat yang perlu diselamatkan loh. Itu arti kata-kata pulang yang lain, saya anggap begitu. Nah, maka di sini Rasulullah SAW betul-betul kasih palang merah sudah. Betul-betul sama Rasulullah diwanti-wanti palang merah. Apa artinya? Ini perkara yang bukan kecil. Ini perkara yang berbahaya, yang kalau diteruskan akan muncul. Oh, nanti terakhirnya, wah Ustaz, alasannya begini Ustaz, kenapa kok saya sampai cinta sama dia itu, kenapa? Loh Ustaz, waktu ketemu di warung kopi itu ngobrol nggak sengaja kok nyambung. Nah, nyambung. Artinya jangan buka peluang itu. Cepat pulang, baik fisik maupun pikiran. Poin ketiga, jangan buka peluang seluruh anggota badan kita ini untuk belajar ya Ustaz ya, ke dalam hal-hal yang dilarang gitu maksudnya. Ini poin ketiga. Oh iya. ini poin ketiga. Poin ketiganya begini, seperti yang Al-Akh Abu Shanum sampaikan, jangan membuka peluang untuk beralasan mencintai orang lain. Jangan belajar cari peluang untuk mencintai orang lain. Jangan mempelajari alasan apa yang membenarkan aku mencintai orang lain. Contoh, seperti yang sempat saya sampaikan sedikit barusan. Duduk di warung kopi. Ada perempuan duduk sendirian. Didatengin. Sendirian aja nih. Iya. Oh, pulang kerja ya? Iya. Rumahnya di mana? Sini. Oh, biasa kerjanya di mana sih? Sini. Oh. Sering ya ngopi di sini. Oh. Biasa kalau ngopi sendirian aja atau ada temen? Oh, saya juga sering di sini. Kopinya enak ya. Di sini tempat mulai. Besok ketemu lagi. Nah, ini namanya memupuk atau belajar untuk cari alasan mencintai dengan cinta yang tidak sah. Apa yang harus dilakukan ketika muncul yang seperti itu? Tutup sebab yang akan mengantarkan Anda pada cinta yang tidak sah tadi. Maksudnya begini. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang zina, Allah bilang la taqrabu az-zina. Jangan membuka peluang. Jangan mendekati. Nah, kalau warung kopi, maaf loh ya teman-teman yang buka usaha warung kopi lihat. Tapi kan kita pribadi tahulah kelemahan kita di mana kan. Yeah. Kalau warung kopi mengkhawatirkan membuka peluang untuk punya alasan mencintai orang yang tidak sah, jangan ke warung kopi. Nanti jangan diartikan kita mengharamkan warung kopi. Nah, mono mana nanti. Nah. Tapi peluang itu ya. Nah, sama aja ketika kita kalau keluar rumah lah bahkan ya. Kayak dulu ketika corona kalau keluar rumah gitu menyebabkan kita terkena penyakit, ya jangan keluar rumah. Artinya kan intinya bukan dilarang keluar rumahnya. Jadi intinya bukan keluar rumahnya, tapi kalau Anda keluar rumah kena apa gitu loh. Yeah. Apa yang akan terjadi. Nah, jadi kalau keluar rumah dengan alasannya jelas ya ayo aja. Sama seperti warung kopi tadi. Nah, maka dengan itu pemirsa, mustahil cinta tanpa alasan. Nah, sekarang alasan itu muncul. Tapi ingat, alasan itu Anda yang bikin. Dalam keadaan, kalaupun alasan itu tidak Anda munculkan, tidak akan ada cinta di sana. Nah, kenapa Anda memunculkan itu? Memulai obrolan, mulai tuker-tukeran nomor WA, mulai sering datang ke tempat yang sama. Nah, sekarang yang terakhir, poin keempat ini. Nah, maka yang ketiga tadi ingat,
Jangan coba-coba cari alasannya. Jadi belajar mencari alasan untuk mencintai dengan cinta yang tidak sah. Terakhir, begini pemirsa. Kalau sudah terjadi, kalau sudah terjadi, seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, nyalain takdir, nyalain Allah. Atau minimal kalaupun tidak menyalahkan, beralasan dengan takdir. Ini ketetapan Allah. Sekarang ini, kalau sudah terjadi, terlanjur punya alasan untuk mencintai orang lain, sampai akhirnya dalam tanda kutip muncul keinginan nikah lagi. Loh, poligami kan sah? Iya, poligaminya sah. Tapi proses awal menuju poligami, itu yang mungkin Anda belum miliki. Mentarbiah istri, mendidik istri, menenangkan istri, menguatkan mental istri, mempelajari tentang hukum-hukum poligami. Bagaimana? Nah, ini semua nggak pernah dipelajari, hanya gara-gara cinta seorang perempuan tiba-tiba ngomongnya apa? Poligami. Ini kan loncat berapa anak tangga. Nah, maka ketika itu sudah terjadi, jangan pernah menyalahkan takdir. Kenapa? Ayatnya jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah firmankan dalam Al-Quran, kami telah ilhamkan untuk manusia, setiap manusia sama. Dua jalan. Jalan fujur, keburukan, dan jalan kebaikan, yaitu taqwa. Dalam surat Al-Insan dikatakan, inna hadainahus sabila. Allah telah berikan petunjuk kepada manusia, baik lewat ayat Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad atau ilham yang masuk ke dalam hati. Inna hadainahus sabila. Dengan diutusnya Rasul, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus. Ternyata manusianya sendiri, imma syakiran, boleh jadi dia mensyukuri jalan tadi dengan mengikutinya, wa imma kafura, dan boleh jadi dia mengingkari jalan tadi, malah memilih jalan keburukan. Nah, berarti hadirin, takdir ke neraka itu diawali dengan pilihan kita memilih jalan rute neraka. Takdir ke surga itu diawali dengan kita bercapek-capek untuk meniti jalan penuh duri menuju surga. Takdir memiliki cinta terlarang, takdir memiliki alasan untuk mencintai perempuan atau laki-laki yang tidak sah, itu juga diawali dengan Anda membuka jalannya. Nah, terus bagaimana? Fala talumanna illa nafsak. Jangan kamu sampai menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Ini ada yang nyalain istrinya. Lah, kamu sih gak bisa ngelayani aku dengan baik. Nyalain suami. Lah, kamu sih gak pernah di rumah. Nyalain anak-anak. Lah, anak-anak sih senantiasa ngerepotin saya. Nggak. Tidak ada kesalahan karena orang lain. Semua kesalahan karena diri sendiri. Nah, berarti hadirin, inti dari pengajian kita dari awal sampai akhir tadi apa? Mustahil cinta tanpa alasan. Berarti apa? Setiap cinta yang muncul itu ada alasannya. Kalau cinta itu baik, maka pupuk alasannya, dipupuk, dirabuk supaya subur. Kalau cinta itu buruk, segera kasih semprot mati, seret, suntik mati. Biar alasannya tidak semakin besar dan kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Atau langsung itu sudah 9:30 tadi ya? Iya, udah 90 menit Ustaz. Naam. Ini menyimak juga, Masya Allah, karena udah lama nggak. Iya, ketok ya. Karena udah lama nggak the show, juga ada beberapa sendi yang nampaknya udah jarem. Ini lucu. Ada komen lucu dari, nggak tahu, saya nggak kenal ini. Namanya Gary Prasetyo ini. Sudah rusak bukannya diperbaiki, malah lanjut part kedua. Waduh, berat, Ger. Saya tahu maksudnya. Ger. Hati-hati, Ger. Hati-hati, Ger. Masya Allah. Sip. Insya Allah kita lanjut saja. Ternyata setelah lama ini malah 90 menit gak kerasa nih, Ustaz. Nah. Masya Allah. Dan pemirsa, sekali lagi mohon doanya semoga kita istiqomah. Ini tadi juga dikirimi pertanyaan sama Mas Eri ya. Tapi kayaknya nanti terlampau panjang, Ustaz, kalau Mas Eri Susan. Eri Susan. Eri siapa? Eri Madani. Pemirsa Madani ada yang kirim pertanyaan. Iya. Insya Allah mungkin kita akan bikinkan konten yang ringan ya, khusus begitu, atau 10 menitan, 5 menitan seperti itu. Masuk otopsi juga bisa. Dan kita mohon doanya pemirsa supaya
diberikan keistiqomahan karena sekali lagi Senin depan udah libur lagi. Aduh, ini libur lagi. Dan insya Allah berikutnya puasa kita tetap ada nggak Ustaz tayangan The Show? Atau taping mungkin? Karena terawih ya. Kalau Iya, puasa kan terawih. iya. Terawih. Jadi kalaupun ada The Show mungkin pemirsanya juga nggak maksimal juga ya. Atau taping? Kalau saya rasa puasa mendingan saya pakai ilmunya Imam Malik. Imam Malik bin Anas itu ketika bulan Ramadan tutup semua majelis taklim. Oh, gitu. Kemudian Imam Malik bilang hadza syahrul Quran, ini waktunya Al-Qur'an. Sudah, kita terima apa keputusan dari pembina The Show. Dan pemirsa, apabila ada kurangnya, ada kesalahan, ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati para pemirsa, kami minta maaf yang sebenarnya karena ini juga dekat bulan Ramadan, kita pasti punya banyak salah Zat sama pemirsa. Iya. Mungkin ada komen yang kita tanggapi kurang pas, atau dan mohon dimaklumi lah ya, atau bercanda yang mungkin terlalu keterlaluan. Kami mohon maaf sekali lagi, karena kelemahan kita semua sebagai manusia tentu pasti pernah berbuat salah. Dan kita bukan makhluk halus. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.